Semester tadi? Oke, lama-lama ya. Sendiri-sendiri dong. Masa tim 5 dikit banget timnya, nanti ada yang jaga dia ngambil. Oke teman-teman, kita buka aja untuk pembelajaran di pertemuan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Baik, wih, semangat banget. Terima kasih teman-teman semuanya sudah hadir pada pertemuan di sore hari ini. Seperti biasa di hari Selasa dan juga Kamis, kita ketemu lagi di kelas desain bersama Kak Ena dan juga teman-teman semuanya. Oke? Hari ini kita masih bekerja dengan AI teman-teman. Jadi nanti pastikan teman-teman nanti akan mengakses ke aplikasi ChatGPT-nya, gitu ya. Kemudian silakan jangan lupa untuk masuk dulu ke akun belajarnya, karena nanti teman-teman di pertemuan hari ini kita akan kembali mengerjakan project yang ada pada akun belajarnya masing-masing. Oke? Baik, sebelum kita memulai untuk pembelajaran di pertemuan hari ini, mari kita awali pertemuan hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Kita doa dulu ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa tidak pernah selesai. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah berdoa terlebih dahulu. Udah pada makan belum? Udah. Wih, Pak Rendang pindah ke Padang. Di Padang apa di rumah? Ah, di rumah bikin Padang. Oke. Kalian udah ditungguin sama orang tua kalian? Pada kemana? Ke mall. Ditinggalin aja tadi. Katanya mau katanya mau Di mall. Bertiga. Atau dua aja? Oh, berdua. Oke deh, siap. Baik, terima kasih teman-teman. Kita warming up dulu sebelum kita mengerjakan tugas. Silakan teman-teman kelasnya start. Kemudian kayaknya bikin roomnya dulu. Kita mainnya ini ya, mainnya individu. Asia, tiba-tiba Asia. Mau yang mana namanya? yang gampang aja dikit aja. Yang kecil aja. Main aja ya disulit. Asia. Asia belum ada. Asia 273255. Oke. Dah. Confucian Kapten kursi pemula kilometer trust. Oke. Sudah siap? Oke, 10 menit ya. Oke, dimulai dari sekarang. Aduh, Confucian. Padahal nyawa kayaknya tinggal dikit lagi. Aduh, udah kena lagi siapa itu? Udah kena, aduh. Kena.
273255. 273255. Ayo, bisa. Aduh, bisa nanti kok. Opa. 273255 bisa. Sama-sama ini cek. Kamu tadi keyboard nggak ini ngamuk. Kemana itu? Aku dari 11. Aduh. Alamak. Mati bareng. Dia kena. Oke. Aduh. Aduh. Malah nggak mati. Iya, abang mana pun jangan di situ, jangan di situ. Ih. Aduh, aduh. Akan. Gimana sekarang terakhir? Aku nggak ribet. Aduh. Kenapa kamu nyamperin Bob? Mati. Mana sih kok nggak ada? Anak punya kekebalan. Di mana kamu? Sini sini sini. Kamu sini kamu. Kamu sini kamu sini. Jatuh, jatuh. Asia 273255. Jangan. Ada bom. Dua 273255. Sini sini aduh.
Loh. Aduh. 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 Tabrak alam. Jalan-jalan. Sini tak boleh depan. Sini aja tak boleh sini. Enggak mas. Enggak mas. Aduh. Bismillah bangsa. Ah. Aduh. Sini. Aku cuma nak jalan-jalan. Ayah. Aduh. Wah, alam namanya. Oke. Menang. Yeah. Aku menang. Mau. Oke, sip. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah warming up dulu dengan space art. Boleh di kelas dulu? Boleh di kelas dulu aja. Kamu di kelas nanti kamu samain sendiri. Ya di kelas aja dulu, nggak apa-apa. Oke. Halo Milo, udah datang? Kenapa telat? Nggak tahu. Oke, sip. Terima kasih teman-teman semuanya yang udah warming up dulu dengan space art. Kira-kira teman-teman, sebelum kita lanjutkan, kalau misalnya kalian main game, kira-kira desain, oh gini, kalian punya game, ada desainnya itu warna-warni, ada karakternya, ada desain gamenya itu yang itu warnanya polosan, kemudian bentuknya itu misalnya tidak terlalu bagus. Kira-kira kalian akan memainkan game yang mana? Yang warna-warni dan bentuknya macam-macam, atau yang warnanya itu polosan? Yang warna-warni kenapa? Lebih menarik. Kemudian bisa kita kontrol kalau kalian memainkan gamenya, gitu ya. Oke, sebelum kita lanjutkan pada untuk pembelajaran di pertemuan hari ini, kayaknya mau review dulu materi yang sudah teman-teman pelajari di pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat kemarin di pertemuan sebelumnya kayaknya bikin apa? Yang terakhir itu bikin poster, betul sekali. Kalau di poster itu ada apa aja? Juna, di poster ada apa kemarin? Kalau di poster kira-kira ada apa? Bukan, ada apa? Ada teksnya, ada apa lagi Miro? Ada karakter atau ada gambarnya, betul sekali. Nah, di pertemuan kemarin teman-teman sudah mengerjakan AI yang teman-teman gunakan untuk bikin gambar. Nah, di pertemuan hari ini kita akan menggunakan AI untuk bikin cerita, untuk bikin gambar yang naratif. Jadi gambarnya itu nanti dia bercerita, oke? Nah, gambar yang bercerita itu seperti apa Kak? Misalnya gini nih, ini kan lihat gambar. Kira-kira gambar ini bercerita tentang apa? Tanpa lihat tulisan. Tentang orang yang sedang membawa laptop. Jadi si gambar itu dia juga bisa bercerita. Kalau teman-teman misalnya bermain ke ini apa? Bermain ke museum, itu kan ada gambar-gambar, ada lukisan-lukisan. Lukisan itu dia ada ceritanya, ada maknanya. Nah, teman-teman di pertemuan hari ini kita akan bikin AI gambar, di mana gambar itu dia ada narasi atau naratifnya.
kalian akan tunjukkan dulu contoh yang akan teman-teman kerjakan pada pertemuan hari ini. Ini dia adalah gambar yang gambarnya itu dia punya cerita. Kalian mau tanya, Habibi, kalau dilihat kira-kira gambar ini gimana Habibi? Punya cerita apa nih gambarnya? Kamu lihat gambarnya, gambar itu dia bercerita apa di gambarnya nih? Lagi membuat surat. Ada karakter, sepertinya ini karakternya karakter Minecraft. Dia itu sedang duduk dan sedang menulis sebuah surat. Gambar itu dia punya cerita, teman-teman. Nah, untuk bikin gambar seperti ini, nanti teman-teman bikinnya menggunakan AI. Kalian minta tolong, ketika kalian bikin perintah, bikin promptnya itu bikin dulu lengkap. Setelah promptnya udah dibikin lengkap, baru kalian enter. Jangan kayak gini, kalian bikin prompt misalnya, buatlah gambar, enter. Ah, nggak suka nih, buatlah gambar bla bla bla, enter lagi. Jangan sampai kayak gitu, karena nanti si kesempatan kalian untuk mengerjakan itu terbatas. Jadi kalian bikin dulu prompt yang bagus, baru kalian enter. Jangan yang kemarin kira ya. Oke? Nah, ini adalah tugas yang akan kita kerjakan pada pertemuan hari ini. Sebelumnya sekarang kita bahas dulu. Nah, ini kemarin kita udah bikin prompt. Nah, ini push brand. Nah, prompt itu coba kalian mau tanya. Prompt itu kan adalah perintah tuh. Kalau mau bikin prompt atau mau bikin perintah, rumusnya itu harus apa? Kira pertama. Soal apa? Di pikiran itu pasal. Kalau mau bikin prompt kan ada rumusnya tuh. Harus apa dulu pertama? Apa yang dia akan lakukan? Disuruh gambar, kemudian disuruh menulis, atau disuruh menceritakan, itu kita kasih kegiatannya dulu. Kemudian topik, buatlah cerita pendek tentang permainan RPG untuk anak-anak. Dibatasinya sampai apa? Misalnya misinya hanya untuk mengumpulkan koin. Itu adalah promptnya. Jadi promptnya itu teman-teman ada rumusnya, nggak asal. Oke? Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan menggunakan AI untuk membuat sebuah gambar yang dia itu punya narasinya, punya ceritanya. Nah, gimana nih? Coba, kalian mau tanya sama Arka. Kalian tuh udah punya gambar nih kayak gini. Kira-kira menurut Arka perintah apa atau prompt apa yang kamu butuhkan untuk bikin gambar seperti ini? Coba dideskripsikan. Contohnya kayak gini. Buatlah gambar yang berisikan tentang Mario yang dilengkapi sama 6 unicorn. Coba, kalau mau bikin promptnya gimana nih Arka? Hasilnya tuh seperti ini. Kira-kira promptnya gimana Arka? Gak usah ragu nanti. Kalau kurang nanti sama teman-teman yang lain dilengkapi, sama kalian nanti dilengkapi. Gimana? Tindakannya apa dulu? Tindakannya apa dulu? Buatlah, ceritakanlah, tulislah, atau apa kalau mau ini? Buatlah. Buatlah apa Hiro? Buatlah apa? Tadi Arka udah bikin buatlah, dilengkapin. Ini kamu deskripsikan ini ya, bikin jadi prompt. Buatlah. Buat apa ini? Pantunkah? Gambarkah? Atau misalnya cerita pendek, ini apa ini? Ini apa, Bro? Gambar. Buatlah gambar apa, Habibi? Lengkapin. Buatlah gambar. Gambar apa? Mario. Terus lengkapin. Dilengkapi unicorn, lengkapin. Buatlah gambar Mario yang dilengkapi sama unicorn, terus berlatar cyber. Oke? Itu adalah prompt teman-teman. Jadi harus ada ceritanya dulu gak? Kira-kira karakternya ada siapa, latar belakangnya apa yang kalian buat.
buat gambar kah, buat cerita pendek kah, atau misalnya buat sebuah cerpen kah. Nah, oke. Nah, ini teman-teman, nanti di Roblox ada yang namanya AI Assistant. Teman-teman misalnya kak, di Roblox yang aku yang RPG, misalnya aku mau bikin misi mengumpulkan kristal kak, seperti yang NPC bisa. Nanti kalian minta tolong sama AI Assistant, buatlah sebuah misi mengumpulkan kristal bla bla bla. Nanti kita akan pakai AI Assistant. Jadi nanti kita nggak perlu bikin sendiri, kemudian kita nggak perlu bikin program sendiri. Nanti kita minta tolong sama AI Assistant, gitu ya. Oke, sampai sini dulu ya tanyakan. Oke, sekarang kita masuk naratif, narasi. Kenapa di dalam sebuah gambar desain game narasi itu penting? Kenapa? Agar gambarnya semakin hidup. Betul, ada lagi. Kenapa di sebuah desain game itu narasi itu sangat penting? Agar gambarnya semakin hidup. Apalagi? Kan kalau kita lihat gambar ini kan dia gambarnya nggak berkehidup kan? Cuman karena gambarnya ini dia ada maknanya, maka bisa kita lihat oh gambar ini tuh dia sedang membawa laptop sedang menceritakan apa. Kenapa di desain itu perlu narasi? Tadi agar gambarnya lebih hidup. Agar apa lagi? Gambar itu bisa menyampaikan informasi tidak? Bisa menyampaikan informasi kan? Nah, selain membuat gambarnya lebih hidup, gambarnya juga nanti dia bisa menyampaikan informasi. Gitu ya. Nah ini, naratif adalah betul tadi tolong cerita yang menghidupkan permainan. Kalau misalnya gambarnya udah flat, kemudian warnanya juga nggak menarik, si karakternya juga nggak menarik, kalian mau nggak mainnya? Jangankan main, lihat mau nggak? Kan kayak nggak menarik kan, mending cari yang lain aja, gitu ya. Jadi biar si gambarnya itu dia ceritanya lebih hidup. Terdiri dari apa? Ada peristiwanya, ada karakternya, ada dialognya. Kalau gambar di bioskop teman-teman, di bioskop itu misalnya hero mau nonton Spider-Man, sekarang nanti bulan akhir Juli akan ada Spider-Man di ini apa di teater, di apa bioskop. Kan suka ada gambarnya kan, ada karakternya, kemudian ada cerita sedikit sinopsisnya, kemudian ada tindakan atau dialognya. Itu dia gambar jadi semakin lebih hidup. Coba kalian bertanya. Kalian kalau di jalan kan suka lihat iklan tuh billboard kan? Biasanya kan iklannya itu iklan tentang film misalnya. Terus ada si di kanannya itu ada misalnya petunjuk rambu lalu lintas. Kalian pas pertama lihat apanya? Lihat gambarnya apa lihat rambu lalu lintas? Kalau pada jalan, lagi diam nih, lagi diam di lampu merah, ada rambu lalu lintas, di pinggirnya ada ini, ada gambar-gambar yang hidup. Lebih tertarik lihat yang mana? Lihat di gambar kan? Karena gambar itu dia hidup, punya cerita. Kalau petunjuk marka jalan kan gitu-gitu doang kan? Kalau nggak hijau, kuning, kalau nggak kuning merah, gitu ya. Oke, lanjut. Nah ini, nanti teman-teman bisa bikin kayak gini. Nah, elemen naratif itu kuncinya ada 4. Nanti ini bakal muncul di soal. Jadi kalian harus perhatikan. Pertama karakternya itu siapa? Kemudian yang kedua tujuannya itu apa? Konfliknya apa? Kemudian akhir ceritanya apa? Contohnya, buatlah sebuah gambar popcorn, kemudian yang sedang menjalankan misi mengumpulkan koin, kemudian apa yang menghentikannya misalnya bakon nanti akan bertemu dengan final boss, kemudian nanti ketika dia sudah selesai misinya maka dia akan mendapatkan health bar atau potionnya. Jadi si promnya itu ada ceritanya teman-teman, jangan yang flat. Oke. Nah elemen naratif ini kita lihat ada gambar seperti ini. Karakter utama menjadi pusat perhatian. Ini karakter utamanya Madeline dari Celeste, seorang gadis yang bertekad untuk melakukan gunung Celeste dan mengatasi ketakutannya. Ini dia cerita bukan? Ini cerita bukan? Cerita kan? Karakternya ada nggak? Karakternya ada nggak di sini?
Ada. Tujuannya ada nggak? Dia ngapain? Dia ada tujuan, ada karakternya. Maka ini kita sebut sebagai elemen naratif. Oke. Contoh nih, di Super Mario, Mario harus menyelamatkan sang putri. Ada karakternya nggak di gambar ini? Ada tujuannya nggak? Ada. Karakternya Mario dan putri, tujuannya apa? Mario akan menyelamatkan tuan putrinya. Jadi gambar itu juga harus mempunyai unsur naratifnya. Ada karakternya nggak di sini? Ada tujuannya nggak? Ada hasil akhirnya nggak? Karakternya apa juga? Tujuannya apa ya? Menyelamatkan? Menyelamatkan tujuan akhirnya. Apa yang menghentikannya? Ada bosnya sama ada teka-teki kuyongnya. Gitu ya. Jadi si gambar itu juga harus menceritakan mempunyai unsur narasi. Gitu ya. Contoh kayak gini. Nah, contoh narasinya nih. Karakternya ada Jules dan Ellie. Tujuannya ngapain? Mengantarkan ke Ellie ke tempat yang aman. Konfliknya apa? Dunia yang berbahaya, musuh sama penyakit. Ini challenge-nya. Kemudian nanti tujuan akhirnya apa? Joel menyelamatkan Ellie tapi mengorbankan kesempatan untuk menyelamatkan umat manusia. Ini dia adalah unsur-unsur di dalam narasi. Oke, ada yang tanyakan dulu? Jadi narasi itu harus ada karakternya, harus ada tujuannya, harus ada konfliknya, kemudian harus ada ininya apa, hasil akhirnya. Gitu ya. Itu unsur naratif. Ada yang tanyakan dulu? Ada? Sudah? Apa? Apa? Nggak ada, oke. Sip. Kalau nggak ada teman-teman, silakan buka lesson yang nomor 70. Nah, di situ ada soal dulu teman-teman. Yang nomor 1. Kalian kalau lupa lagi apa yang tadi kalian sampaikan bisa dibaca dulu. Kemudian teman-teman kerjakan yang nomor 1, 2, 3 sampai dengan 5. Kalau kalian lupa lagi balik lagi ke sini, baca-baca lagi. Kalau udah ketemu baru jawab. Oke? Silakan. Hah? Belum dipilih sama kalau lupa lagi baca lagi. Karakter itu apa? Tujuan itu apa? Konflik penyelesaian apa? Kalau lupa lagi dibaca lagi materinya. Kalau lupa dibaca lagi. Udah, kamu yang salahnya yang merahnya. Kalau lupa lagi ada dikit.
Jangan cap cip-cup. Kan tadi udah dijelasin. Masa masih cap cip-cup? Bukan beneran. Bukan beneran. Dan ini tanda Google dan tanda ChatGPT. Iya. Yang nomor berapa? Ini nomor lima. Tanda ChatGPT. Bukan. Ini kamu baca aku. Tuliskan teks di kotak di bawah ini lo tekan nih. Kan ini ada gambarnya kan? Ada gambar. Nah, kamu bikin nih teksnya di bawah. Karakternya siapa? Kamu jawab. Tujuannya apa? Konfliknya apa? Nah, silakan. Ini nggak perlu pakai GPT loh, gimana? Tapi ini kalau satu ini belajar satu, nggak bisa satu. Gak ada. Tiga. Tujuan menulis surat. Jelasin karakternya apa, tujuan. Awas ke GPT. Masa GPT ngerjain pakai GPT lagi? Enggak, kemarin juga pakai. Ini jelas banget. Nah, gampang itu. Karakternya siapa, tujuannya apa, konfliknya apa. Kira kalau yang bingung, nah itu, kamu bikin susunya kemudian ini. Tadi apa misalnya karakternya apa, kamu bikin menangkap karakternya apa, dia tujuannya sedang ngapain, konfliknya apa, penyelesaiannya apa, gitu kayaknya. Konflik itu apa yang dia selesaikan, apa yang menghentikan dia. Nah, kamu bikin dari gambar ini, kamu nanti deskripsikan empat ini. Contohnya kamu bisa lihat dari yang nomor 4 boleh. Nah misalnya kan, yang nomor 5 karakternya siapa, tujuannya apa, konfliknya apa, penyelesaiannya apa. Formatnya ikutin ini aja. Nah, disini. Nanti dipisahin pakai koma. Ini bisa apa? Steve sedang menulis surat untuk temannya yang tinggal di desa lain. Ia ingin mengundang temannya berpetualang bersama. Ini yang konfliknya kalau tingkat beda nggak bisa lo jauh jalannya dia. Tidak bisa. Buat. Ya, bikin narasi. Mana udah habis. Nomor 5 ini karakternya siapa nih? Misalnya karakternya Steve ya tadi toh. Karakternya misalnya Steve. Dia sedang ngapain? Dan Menulis surat untuk siapa? Hah? Untuk temannya aja deh. Nah ini. Apa yang menghentikan dia? Misalnya apa? Pena yang digunakan sama Steve, yang digunakan oleh Steve habis misalnya. Penyelesaiannya gimana? Steve menyelesaikan surat dengan menggunakan pena yang tintanya hampir habis. Ini tuh bikin aja. kalau yang penyesuaiannya boleh gini, menemukan cinta lalu bisa Melanjutkan. terjadi. Boleh. Dia menemukan Boleh. tentang. Ini berarti centang. Karakternya Steve. Tujuannya dia ngapain? Oh, sedang nulis surat kayaknya buat temennya. Nah, boleh nulis surat.
Kira-kira kalau gambarnya seperti ini, narasinya gimana? Kayak itu nih kayak menjual apa coba? Kayak menjual apa? Terus ada di jalan. Kayaknya kalau dari Langkang mau pulang ke kosan di Kasawangan, di daerah Serapen pasti ngedenger itu. Gitu kan? Bener kan? Kalau kalian kali mungkin bapak ini dicetak di kamu sedang ada berita di jalan. Tadi ini bikin gambar besar. Nah, dibaca ya. Nah, ya. Silakan dibaca. Untuk yang kedua, kalau kalian bingung bisa dibaca ininya materinya. Di sini. Nah, ini materinya di sini. Yang pertama, tentukan settingnya. Contohnya apa nih? Dunia fantasi kah? Futuristik atau masa depan? Atau dunia nyata? Kalian sambil dibaca materinya. Genrenya pilih petualangan atau adventure, drama atau komedi. Nah, silakan. Di sini ada petunjuknya untuk mengisi dokumennya, teman-teman. Bisa kalau genrenya mining deh. Itu bukan genre. Itu jual. Genre itu apa? Petualangan, fantasi, drama, komedi itu namanya genre. Apa main? Kamu tuh nggak dibaca ya materinya? Di sini tuh ada nih. Nih, lihat. Tentukan settingnya tuh, ada settingnya, contoh-contohnya, genrenya ada contoh-contohnya, elemennya ada contoh, dibaca dong. Di sini. Nah, pertama kan settingnya. Nah, salah satu tentukan settingnya di contohnya ada ini. Misalnya kamu punya fantasi, nah kamu ketik di sini. Terus nanti nomor 2 genre-nya contohnya ini mana di sini. Oke? Enggak. Ini kan kamu ya contohnya. Sok setting. Kira-kira settingnya kamu mau yang mana? Satu-satu. Isi satu. Teman-teman lihat di materi ada contohnya. Settingnya kan ada 3 tuh, pilih salah satu.
ini contoh doang ya. Yang di materi itu contoh doang. Kalau kalian punya ide sendiri boleh. Itu contohnya doang ya. Yang ada di materi itu contohnya ya. Kalian boleh berkreasi. Itu dibaca soalnya materinya dong. Kamu apa? Bingung sendiri kan ada materinya. Oh, ini ada contoh-contohnya. Dibaca materinya. Ini contohnya siapa? Oh, misalnya astronot, penyihir atau robot. Apa? Hah? Iya. Hah? Bebas. Ini cuma contohnya doang.
Oh my god. Apa? Bagus banget, Pak. Nah, nih contohnya. Buatlah sebuah narasi, ini contohnya udah ada. Untuk kalimat perintahnya ini contohnya kayak gini. Sesuai dengan ini, sesuai dengan tadi karakternya apa, kemudian tentang apa yang kamu udah bikin. Kiki bagus banget. Harus sama dengan apa yang kamu tadi bikin. Karakternya siapa? Ini nyambung ya, nyambung nih. Langkah 3, kan tadi kalian udah nentuin settingnya kan? Udah nentuin deskripsinya, udah nentuin ini. Kalian bikin jadi sebuah perintah. Ngerti nggak? Ngerti nggak kakak? Akhirnya ada solusi ini. Komik. Bagus banget. Ada ini. Dua menit lagi sekarang. Jangan langsung enter, dibaca dulu, dilengkapi dulu. Jangan ngasal. Jangan ngasal enter, dilengkapi dulu. Kalau aku bikin ini, kok bikin komentar? Ini gimana bisa baca mana? Kamu kenapa bikin komentar? Bisa baca mana? Jadi mana perusahaan nggak kelihatan? Buat narasi. Nah, contohnya kayak gitu. Nah, ini buat kan tadi udah di settingnya udah ditentukan kan? Kamu udah bikin settingnya, udah karakternya, nah bikin jadi perintah. Ini yang digabung-gabung. Yang di post sama ini. Bawa lah, itu apa? Selain bawah itu udah bagus. Bener nggak? Bagus kan? Ya wes. Iya toh. Hei, Juna kenapa Juna nggak ngadain KN-nya? Jangan kayak gini. Kamu udah bikin perintahnya belum? Ini mana? Bikin dulu ini nanti kopi ke sini. JKT. Jangan salah nanti kesempatan kamu habis kok. Jangan salah. Kan udah bilang. Buatlah sebuah gambar bukan narasi ya. Nanti di GPT-nya. Ini genre-nya contohnya.
bikinkan. Bahasa Indonesia yang benar, buat telah dan bikinkan. Bahasa kendala apa? Ya. Istirahat dulu ya. Silakan istirahat dulu 15 menit. Gak ada tambahan. 15 menit. Kalau dari rumahmu kelihatan ini kan kelihatan pesawat terbang. Helikopter. Soalnya kan dekat sama bandara Ahmad Yani sama dekat-dekat. Istirahat, guys.
Sini loh, di sini saya pilih yang atas. Tidak pakai ini kepencet buat iya. Sama. Oke. Tapi aku udah punya 100. Aku punya HP 102 sama DBL 101 sama Novi 101. Gimana yang kedua? Ada kode loh? Kalau tahu kemarin juga aku udah beli. Ada lagi yuk, namanya kodenya konsol limit breaker sama double. Dari sini kamu bikin yang perintah harus nyambung. Prom dimasukin yang asalnya, di copy lagi, ini harus nyambung. Kamu udah bikin itu yang jelas keterangannya. Ini narasi. Ya. Narasi dari sini, dari depan sini. Oh. Harus nyambung lah. Gabungin. Kan digabungin, dibikin jadi satu ini, dibikin jadi satu cerita.
Kamu enggak benar. Nasi terus. Udah. Kalau udah dikasih. Kalau dulu lama tidur rumah itu. Masuk sambung nih dari 4 ini sambung kasih dibikin jadi satu sambungan. Kamu bisa besok pertanyaan mainan. Contohnya gini, buatlah sebuah gambar dengan karakter astronomer di mana dia harus menemukan dunia, di mana dia menemukan dunia lain di luar angkasa, kemudian dia bertemu dengan bikin jadi kalimat. Bikin jadi kalimat. Lengkapin lagi. Misalkan tujuan satunya. Maksudnya udah masukin. Nah itu tugas bonus masukin aja tadi promnya masukin sini. Ada nggak masukin? Top ini yang ini Siapa yang memiliki diisi ini? sampai atas. Hello. Promnya ini loh udah capek. Get strong. Ini apa? Prom. Di sini maksudnya. Kopi aja di atas. Nah, kopi.
masukin promnya apa? Jawabannya sih, promnya sih buat nah, jadi selesai ya. gimana kamu sharing? Oke, yang sudah selesai boleh free time ya. Oke, yang sudah selesai boleh free time.
Silakan teman-teman ke PAUD ya. PAUD cepetan. PAUD. Ke PAUD. Ke PAUD. Jangan cepat. Oke, silakan teman-teman kita refleksinya pakai Kahoot ya. Silakan teman-teman ke Kahoot. Cari di Google Kahoot. Pinnya soalnya cuma dikit kok. Oke, kita refleksinya pakai Kahoot teman-teman. Materi soalnya itu tadi sesuai dengan apa yang kita pelajarin. Pinnya 283879. Dua delapan tiga delapan tujuh sembilan. Masih lengkap? Oke, udah ya? Siap? Cuma dikit kok. Itu lihat itu. Karena itu adalah cerita yang hidup. Dibaca baik-baik soalnya. Akan dibaca. Elemen kunci dalam naratif kecuali. Kecuali. Habibi dibaca Habibi. Siapa ini? Oh, Juna ya?
Yang menghalangi dalam game itu adalah konflik, bukan cerita. Kalau cerita itu kan alurnya, apa yang akan dia lakukan. Kalau hambatan itu disebut sebagai konflik. Oke, lihat. Akan naik. Akan naik. Hiro. Junan, kenapa kamu jadi hilang? Mana tadi kamu ada pertama? Oke, nggak apa-apa. Oke, sip. Terima kasih teman-teman semuanya sudah mengerjakan Kahoot untuk refleksinya. Silakan karena waktunya udah selesai teman-teman. Ada yang mau tanyakan dulu nggak? Arah nggak ada? Hiro ada tanyakan dulu? Arka? Juna, Bibi ada tanyakan? Oke, baik. Kalau tidak ada yang tanyakan teman-teman, karena waktunya sudah selesai, silakan akun belajarnya di log out dulu. Akun-akun yang menyangkut di komputer silakan di log out semuanya, kemudian di shutdown. Sudah? Belum apa? Belum selesai main gamenya? Oke, siap. Terima kasih teman-teman semuanya. Karena waktunya sudah selesai, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, mari kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa tidak pernah selesai. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di hari Kamis. Tetap semangat. Jangan mogok-mogok belajarnya. Masih banyak yang harus teman-teman pelajari. Nanti setelah AI, nanti kita akan bikin yang namanya pakai Figma, bikin user interface teman-teman. Oke? Sekian dari Kayana. Selamat sore, selamat malam. Sampai ketemu lagi di pertemuan hari Kamis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan kursinya dimasukin lagi.